kecil-kecilnya pada suka ngintip ya. Dulu saya mau waktu kecil pengen bilang sama orang tua saya pengen jadi penyanyi cilik. Kata orang tua saya nggak usah, tunggu aja nanti kalau udah gede. Berarti nggak cilik dong gitu. Tapi mengenai perbedaan zaman ya. Kalau dulu saya waktu kecil orang tua ngomong itu ya nggak, bahkan menatap mukanya aja nggak berani kita nunduk. Sekarang karena pendidikan udah beda, anak saya dikasih tahun yang umur 9 tahun, 13 tahun itu bisa ngejawab. Kayaknya kalau dulu gue melakukan ini gue dianggap durhaka deh. Nah itu kita sebagai orang tua memang harus terbuka bahwa zaman udah berubah. Ya, itu bukan cuma dari Abdel yang mengucapkan seperti itu. Nabi 1400 tahun yang lalu sudah menyatakan, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Oh. Zaman Nabi belum ada bioskop. Ya. Zaman Nabi belum ada internet. Ya. Ya. Tentu beda dengan zaman sekarang. Nah, jadi kita mendidik sesuai zaman kita, zamannya anak kita. Zaman saya kecil memberi contoh tentu yang sekehidupan dengan pada zaman itu. Ya, pada zaman itu barangkali ada profesi yang sangat dianggap hebat. Ya, beda lagi. Sekarang banyak orang tua karena sudah jenuh lihat anak-anak sekarang, maka dia masukkan anaknya pesantren. Masuk pesantren karena maunya orang tuanya, bukan maunya anak. Lalu dia katanya, kok masuk aja, capek sudah didik saya anaknya, masukin aja pesantren. Ya, jadi buangan gitu ya. Jadi seolah-olah pesantren itu jadi tempat sampah. Nah, padahal pesantren terbaik itu rumah. Zaman Nabi kan tidak ada pesantren. Tidak ada ya. Jadi pesantren terbaik itu di rumah dan dosen terhebat ibunya. Nah, kalau ibu orang tua juga masing-masing sibuk, ya ini ketidakadilannya orang tua. Dia mau anaknya soleh dan soleha, tapi tidak punya waktu untuk mendidik anaknya. Ya, pendidikan anak silahkan baca jurnal internasional, hasil riset dan lain sebagainya. Silahkan, tidak salah. Tapi keliru ketika Anda mendidik anak tidak membuka Al-Quran. Karena Quran itu sebagai hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran ini diturunkan oleh Allah petunjuk bagi manusia yang membedakan antara hak dan yang batil. Petunjuk bagi manusia untuk mendidik anak. Adakah Quran metode Al-Quran dalam mendidik anak? Ada. Kita bisa membuka surah Luqman mulai dari ayat 16 dan seterusnya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kau serikatkan Allah. Berarti pertama dan utama yang diajarkan kepada anak dulu akidah. Akidah kita. Ya, keyakinan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Banyak Tuhan bagi kita di Indonesia, tapi bagi kita umat Islam adalah Allah Tuhan kita. Maka didik anak kita sesuai zamannya. Zaman dulu mendidik anaknya, zaman Nabi, ya diperlihatkanlah patung-patung yang disembah. Nah, itu tidak. Maka sekarang mendidik anak, zaman kita sekarang memperkenalkan akidah dengan lagu. Ada kan lagu dulu itu yang topi saya bundar, bundar topi saya. Kalau bukan, tidak bundar, bukan topi saya. Itu zaman saya kecil. Nah sekarang diganti. Nah, anak-anak senang lagu, ganti dengan lagu tema-tema akidah. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Itu lagu. Jangan sampai lagu itu mendidik anak kita menjadi sesat. Kan? Ku ami-ami, belalang kupu-kupu, siang makan nasi, kalau malam minum cucu. Mana ada kupu-kupu makan nasi, minum susu. Makan nasi loh, malam minum susu. Iya. Jadi memang harus memperhatikan perkembangan zaman. Ya. Tapi kalau masalah ngebandingin, kan ini bukan masalah pengen ngebandingin, tapi memang udah ada di depan mata. Misalnya si kakak pinter, si adek nih kayaknya kakak rajin, si adek males. Terus ada pasti ngomong, dek itu kayak kakak dong. Begini bang, gitu. Cinta orang tua yang membedakan cintanya membedakan cintanya antara anak si A dengan si B anaknya, itu sudah fitrahnya orang tua. Ya, belajar dari kisahnya Yusuf alaihissalam. Orang tuanya kan memang cenderung cintanya kepada Yusuf dengan Benyamin. Sementara anaknya yang 9 ini lebih dia tidak, bukannya dia tidak sayang, tapi sayangnya kepada Yusuf lebih tinggi. Nah, kenapa? Karena Yusuf ini dilihat karakternya baik. Membandingkan anak itu tidak semakna bahwa
mengunggulkan antara yang satu dengan yang lain, tidak. Maksudnya membandingkan yang sisi positifnya adalah, oh anak saya ini dia ahli di bidang teknologi. Oh anak saya ini dia ahli di bidang pertanaman. Jadi itu membandingkan seperti itu bukan hal yang salah. Contoh lagi ya, kadangkala orang tua salah. Ustaz, boleh nggak